Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dea menutup panggilan video dengan senyum puas. Kesepakatan bernilai miliaran rupiah baru saja ia kunci, mengamankan posisi perusahaannya sebagai pemimpin pasar untuk 5 tahun ke depan. Ia bersandar di kursi kulitnya yang empuk, menatap cakrawala Jakarta dari jendela kantornya di lantai 50. Langit senja memantulkan warna jingga keemasan pada gedung-gedung pencakar langit, sebuah pemandangan yang melambangkan puncak kesuksesan yang telah ia raih dengan kerja kerasnya sendiri. Dea adalah definisi wanita mandiri. Ia membangun imperium bisnisnya dari nol, dengan ketajaman pikiran dan kegigihan yang tak kenal lelah. Baginya, setiap tantangan adalah anak tangga baru menuju posisi yang lebih tinggi. Namun, pencapaian tertingginya, harta yang paling ia banggakan, bukanlah gedung perkantoran ini atau deretan angka di rekening banknya. Hartanya yang sesungguhnya menunggunya di rumah. Namanya Kenan. Suaminya. Laki-laki yang datang ke dalam hidupnya 3 tahun lalu, dan melengkapi semua kepingan yang terasa kosong. Kenan adalah pria yang sempurna. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan perlakuannya pada Zea begitu memuja. Ia selalu mendukung karir Zea, tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesan istrinya. Sebaliknya, ia menjadi sumber ketenangan, tempat Zea berlabuh setelah seharian bertarung di dunia bisnis yang kejam. Zea membereskan mejanya, meraih tas tangan mahalnya, dan melangkah keluar dari ruangannya. Aroma parfum lembutnya meninggalkan jejak di koridor yang sepi. Selama perjalanan pulang, ia membayangkan sambutan hangat Kenan. Mungkin suaminya itu sedang memasak makan malam, atau menyiapkan segelas teh hangat kesukaannya. Dea yang memberikan segalanya untuk Kenan. Sebuah mobil sport terbaru, jam tangan edisi terbatas, akses tanpa batas ke kartu kredit. Baginya, itu bukan apa-apa. Melihat senyum bahagia di wajah Kenan adalah bayaran yang lebih dari cukup. Ia mencintai pria itu tanpa syarat, menyerahkan kepercayaan sepenuhnya. Mobil mewah yang dikemudikan sopirnya berhenti di depan gerbang sebuah rumah megah di kawasan elit. Desainnya modern minimalis, dikelilingi taman yang terawat sempurna. Inilah surga kecil mereka. Dea melangkah masuk dan benar saja, aroma masakan lezat menyambutnya. Kenan muncul dari dapur, mengenakan apron, senyumnya merekah. "Hai, sayang. Kamu pulang tepat waktu. Aku masak sup krim jamur kesukaanmu," sapanya, lalu mengecup kening Zea dengan lembut. "Baunya enak sekali. Kamu memang yang terbaik," balas Zea, meletakkan tasnya dan memeluk pinggang suaminya. Momen seperti inilah yang membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Semua lelahnya seharian sirna seketika. Setelah makan malam yang hangat dan penuh canda tawa, mereka bersantai di ruang keluarga. Dea menyandarkan kepalanya di bahu Kenan, sambil mengecek beberapa email pekerjaan di ponselnya. Saat itulah sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking muncul di layarnya. Sebuah notifikasi yang membuat darahnya terasa sedikit berdesir aneh. Notifikasi transaksi pendebetan dari kartu ATM pribadinya. Kartu yang tersimpan aman di dalam dompetnya, dan PIN-nya hanya ia yang tahu. Jumlahnya tidak sedikit, 78.500.000 rupiah. Angka yang ganjil dan spesifik. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ada kesalahan sistem. Atau tagihan otomatis yang ia lupakan. Tapi tidak ada tagihan sebesar itu yang jatuh tempo hari ini. Dengan gerakan yang ia usahakan terlihat normal, ia membuka riwayat transaksi. Benar saja, ada penarikan tunai sebesar itu, dilakukan 2 jam yang lalu di sebuah anjungan tunai mandiri di pusat perbelanjaan ternama. "Kenan," panggilnya pelan, mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang. "Kamu ada pakai kartu ATM-ku hari ini?" Kenan menoleh, ekspresinya tampak bingung. "Enggak, sayang. Aku di rumah seharian. Kan aku bilang mau siapkan makan malam spesial buat kamu. Kenapa memangnya?" Dea menunjukkan layar ponselnya. Ada transaksi sebesar ini. Penarikan tunai. Kenan menatap layar itu, matanya sedikit melebar, lalu ia tersenyum lebar seolah baru saja teringat sesuatu. Senyum yang biasanya menenangkan Zea, namun entah kenapa kali ini terasa sedikit janggal. "Astaga, aku lupa bilang. Maaf, sayang. Itu aku yang ambil. Aku mau siapkan kejutan buat kamu, jadi aku sengaja nggak bilang. Rencananya mau aku pakai buat DP investasi properti atas nama kita berdua. Aku sudah survei lokasinya, bagus sekali. Aku jamin kamu pasti suka." Penjelasan itu terdengar masuk akal. Kenan memang sering memberinya kejutan-kejutan romantis.
Dea merasa lega, sekaligus sedikit bodoh karena sudah sempat berpikiran negatif. Tentu saja Kenan tidak akan melakukan hal buruk. Pria ini terlalu mencintainya. Oh, begitu. Kenapa tidak bilang dulu? Aku kan bisa transfer. Kenapa harus tarik tunai? Tanya Zia lagi, sisa-sisa keraguannya masih ada. Justru itu bagian dari kejutannya. Sayang. Kalau transfer, nanti kamu dapat notifikasi. Aku mau semuanya benar-benar jadi kejutan saat aku serahkan sertifikatnya nanti. Aku pinjam kartumu tadi pagi waktu kamu mandi. Kukira kamu tidak akan sadar. Jelas Kenan sambil tertawa kecil, mengelus rambut Zia. Jangan marah, ya? Aku janji kejutannya setimpal. Zia akhirnya tersenyum dan mengangguk. Ia memeluk Kenan lebih erat, menghirup aroma parfum suaminya yang menenangkan. Ia memarahi dirinya sendiri dalam hati, karena sempat meragukan pria sebaik Kenan. Kepercayaan adalah fondasi hubungan mereka, dan ia tidak boleh merusaknya dengan kecurigaan tak berdasar. Malam itu, mereka tidur seperti biasa. Namun, saat Zia terbangun tengah malam untuk minum, ia melihat laptop Kenan masih menyala di meja kerja di sudut kamar. Kenan pasti kelelahan dan lupa mematikannya. Dea mendekati meja itu, berniat untuk mematikannya. Namun, matanya menangkap sesuatu di layar. Sebuah folder yang terbuka. Nama folder itu membuatnya mengernyitkan dahi. Proyek Bidadari. Rasa penasaran mengalahkan niatnya untuk tidur. Apa ini proyek baru yang sedang dikerjakan Kenan? Dengan tangan sedikit gemetar, ia menggerakkan kursor. Di dalam folder itu, bukan berisi dokumen pekerjaan atau proposal bisnis. Isinya adalah puluhan foto seorang wanita muda yang tidak ia kenal. Wanita itu cantik, dengan tatapan mata yang ambisius. Tapi bukan itu yang membuat jantung Zia seolah berhenti berdetak. Di sana ada beberapa file PDF. Satu file adalah salinan paspor atas nama Farah Aurelia. File lainnya adalah jadwal konsultasi dan rincian biaya dari sebuah klinik operasi plastik ternama di Gangnam, Seoul. Rangkaian prosedur yang tercantum di sana sangat lengkap. Rinoplasti, blepharoplasti, feline jaw surgery, dan beberapa lainnya. Total biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Napas Dea tercekat di tenggorokan. Udara di dalam kamar yang dingin terasa membekukan paru-parunya. Ia terus menggulir ke bawah, melihat foto-foto Farah yang diberi tanda lingkaran dan panah, menunjukkan bagian-bagian wajah yang akan diubah. Ini bukan proyek bisnis. Ini adalah proyek untuk merombak total wajah seorang wanita. Wanita yang bukan dirinya. Udara di sekelilingnya seolah menipis. Surga yang selama ini ia tinggali, dalam sekejap terasa seperti neraka yang dingin dan sunyi. Senyum manis Kenan, pelukannya yang hangat, semua terasa seperti kebohongan besar. Uang Rp78.500.000 itu, kini memiliki arti yang sangat mengerikan. Itu bukan uang muka investasi. Itu adalah angsuran pertama untuk menciptakan seorang bidadari bagi suaminya. Zia berdiri kaku di depan layar laptop, setiap piksel di layar itu seolah membakar matanya. Suara detak jam di dinding kamar menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, berdetak seiring dengan degup jantungnya yang terasa memalu tulang rusuk. Kepalanya kosong, namun juga penuh. Gambar-gambar wajah Farah, rincian prosedur operasi, dan nama klinik di Seoul berputar-putar dalam benaknya seperti sebuah badai tanpa suara. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu telanjang, disajikan dalam bentuk folder digital yang ironisnya bernama Proyek Bidadari. Bidadari untuk suaminya, yang dibangun menggunakan uangnya, di belakang punggungnya. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Kenan melangkah keluar, hanya berbalut handuk, rambutnya basah dan acak-acakan. Ia tersenyum melihat Zia. "Lo, belum tidur lagi, sayang? Ada kerjaan?" Tanyanya dengan nada santai yang sama seperti biasanya. Untuk sepersekian detik, Dea membeku. Adrenalin mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia harus bersikap normal. Jika ia menunjukkan keterkejutannya sekarang, Kenan akan berkelit. Ia akan membuat 1001 alasan lain yang mungkin akan Dea percayai lagi, karena sisa-sisa cinta di hatinya. Tidak. Kali ini ia tidak boleh lemah. Dengan gerakan tangan yang terasa berat seolah terbuat dari timah, Dea menutup laptop itu. "Tidak. Hanya mau mematikan laptopmu. Sepertinya kamu lupa," jawab Zia, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Datar dan dingin. Untungnya, Kenan tidak menyadarinya. "Oh, iya. Tadi ketiduran. Terima kasih ya, sayang," kata Kenan sambil berjalan menuju lemari pakaian. Zia kembali ke tempat tidur, memunggungi Kenan, dan menarik selimut hingga ke leher. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur.
Ia bisa merasakan sisi lain tempat tidur bergerak saat Kenan ikut berbaring. Tangan pria itu melingkar di pinggangnya, seperti yang biasa dilakukannya setiap malam. Pelukan yang dulu terasa seperti surga, kini terasa seperti belitan ular berbisa. Dea menahan napas, berusaha keras agar tubuhnya tidak gemetar karena amarah dan rasa jijik yang meluap-luap. Malam itu, ia tidak tidur sedetik pun. Di dalam kegelapan, matanya terbuka lebar, menatap dinding kosong. Cinta dan kepercayaan yang ia bangun selama 3 tahun telah runtuh menjadi debu dalam satu malam. Kini, yang tersisa hanyalah puing-puing dan kobaran api dendam yang mulai menyala. Keesokan paginya, Dea bangun dengan sebuah keputusan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan mengkonfrontasi Kenan dengan amarah membabi buta. Itu terlalu mudah untuk pria itu. Ia akan menghancurkan Kenan dengan cara yang sama seperti Kenan menghancurkan hatinya. Secara sistematis, terencana, dan tanpa ampun. Ia akan membiarkan pria itu terbang setinggi mungkin dengan mimpinya, sebelum ia memotong sayapnya dan membiarkannya jatuh terhempas ke dasar paling dalam. Saat sarapan, Dea bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum, menyiapkan kopi untuk Kenan, dan membahas jadwal mereka hari ini. Topeng yang ia kenakan terasa begitu sempurna, hingga ia sendiri nyaris terkejut dengan kemampuan aktingnya. Kenan, sang aktor utama dalam sandiwara ini, sama sekali tidak curiga. Ia masih menjadi suami yang penuh perhatian, memuji masakan Zea dan mengingatkannya untuk tidak terlalu lelah bekerja. Setiap kata manis yang keluar dari mulut Kenan kini terdengar seperti racun di telinga Zea. Setibanya di kantor, hal pertama yang dia lakukan bukan membuka laporan keuangan perusahaan. Ia masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percayai dalam situasi ini. Rina, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi seorang ahli keamanan siber. Halo, Dea? Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa? Sapa suara ceria di seberang. Rin, aku butuh bantuanmu. Bantuan yang sangat penting dan rahasia, kata Zea, suaranya bergetar menahan emosi. Nada suara Zea yang tidak biasa membuat Rina langsung serius. Oke, aku dengarkan. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Dea menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Tentang kecurigaannya, tentang folder, proyek bidadari, tentang Farah, dan tentang rencana operasi plastik di Korea. Ia tidak melewatkan satu detail pun. Selama beberapa saat, hanya ada keheningan di ujung telepon. Brengsek, desis Rina akhirnya. Laki-laki tidak tahu diuntung. Oke, Dea. Katakan apa yang kamu butuhkan dariku. Apapun. Aku mau kamu melacak semuanya, Rin. Aku mau bukti yang tidak terbantahkan. Sada percakapan mereka, lacak aliran danaku yang dia pakai, gali semua informasi tentang perempuan bernama Farah itu. Aku mau tahu segalanya. Aku mau semua amunisi yang kubutuhkan untuk perang ini, ujar Zea, nadanya dingin dan penuh penekanan. Aku mengerti. Kirimkan semua data awal yang kamu punya. Nomor telepon Kenan, Farah kalau kamu tahu, detail laptopnya. Aku akan mulai bekerja sekarang juga. Dan Zea, kata Rina dengan nada lebih lembut, kamu kuat. Jangan biarkan bajingan itu melihatmu hancur. Dia tidak akan melihatku hancur, Rin. Dia akan melihatku menghancurkannya, balas Zea sebelum menutup telepon. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang beku bagi Zea. Ia terus memainkan perannya sebagai istri yang penuh kasih. Sementara di belakang layar, Rina memberinya laporan berkala yang semakin mengoyak hatinya. Rina berhasil menyadap percakapan WhatsApp antara Kenan dan Farah. Dea membacanya di malam hari saat Kenan sudah tertidur. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau. Mereka memanggil satu sama lain dengan panggilan mesra. Farah yang manja dan menuntut, terus-menerus meminta dibelikan barang-barang mewah. Kenan yang selalu mengiyakan, berjanji akan memberikan seluruh dunia pada Farah setelah ia menjadi bintang. Mereka menertawakan Zea, menyebutnya sebagai sumber dana abadi yang bodoh dan terlalu sibuk bekerja. Bukti yang paling menghancurkan datang seminggu kemudian. Rina berhasil meretas cadangan data ponsel Kenan dan menemukan sebuah rekaman suara. Dengan tangan gemetar, Dea menekan tombol putar. Ia mendengar suara tawa Kenan dan Farah yang renyah. Kamu yakin dia nggak akan curiga? Sayang, uang yang keluarkan banyak banget, tanya suara manja Farah. Lalu suara Kenan menjawab, suara yang setiap hari mengucapkan kata cinta padanya. Tenang saja. Sebentar lagi, setelah wajahmu jadi bidadari dan kamu sukses jadi seleb TikTok, kita tinggalkan saja sapi perah tua itu. Semua hartanya akan jadi milik kita. Dia terlalu cinta untuk curiga. Sapi perah tua. 3 kata itu menghantam Dea seperti badai meteor.
Seluruh udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam di dalam mobilnya yang terparkir di basement kantor, menatap kosong ke dinding beton di depannya. Rasa sakitnya begitu dalam hingga melampaui air mata. Di titik itu, semua sisa cinta dan keraguan yang mungkin masih ada di hatinya lenyap tak bersisa. Terbakar habis menjadi abu. Yang bangkit dari abu itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi ekspresi yang tenang dan mengerikan. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilau beku yang berbahaya. Topeng suaminya telah ia robek habis dalam benaknya. Sekarang, giliran Zea yang akan memasang topengnya, dan memulai babak pertama dari sebuah pertunjukan balas dendam yang spektakuler. Dea kini bergerak seperti seorang dalang dalam pertunjukannya sendiri. Setiap senyum yang ia berikan, setiap sentuhan lembut, setiap kata perhatian yang ia ucapkan kepada Kenan, adalah benang-benang tak terlihat yang ia gunakan untuk menggerakkan bonekanya tepat ke posisi yang ia inginkan. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam bukan lagi suaminya. Ia adalah target. Sebuah proyek yang harus diselesaikan dengan presisi dan kesempurnaan. Rasa sakit hati telah bermetamorfosis menjadi energi dingin yang mempertajam akal dan menenangkan emosinya. Ia tidak lagi merasa marah saat melihat wajah Kenan. Ia hanya merasakan antisipasi, seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan dengan cermat. Ia menjadi istri yang 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, ia mengejutkan Kenan dengan makan malam romantis di restoran atap gedung paling mewah di kota. Di bawah taburan bintang dan kerlip lampu kota, Dea menatap mata Kenan dengan tatapan memuja yang palsu. Aku sangat mendukung investasi propertimu itu, Mas. Aku yakin pilihanmu pasti yang terbaik. Anggap saja ini perayaan kecil kita untuk kesuksesanmu di masa depan, katanya sambil mengangkat gelas anggurnya. Kenan terbuai, egonya melambung tinggi. Ia memandang Zea dengan rasa superior, yakin sekali bahwa wanita di hadapannya ini benar-benar bodoh karena cinta, tidak menyadari apapun. Ia tidak tahu bahwa tatapan Zea yang seolah memujanya itu sebenarnya sedang mengukur, menghitung hari kehancurannya. Beberapa hari kemudian, Dea bahkan membelikan Kenan sebuah jam tangan mewah dari merek yang sudah lama diincarnya. Supaya kamu selalu ingat waktu dan tidak telat saat bertemu klien penting untuk investasi kita, ujar Zea saat memasangkan jam itu di pergelangan tangan Kenan. Kenan tertawa senang, memeluk dan mencium Zea, memujinya sebagai istri terbaik di dunia. Di dalam pelukan itu, Dea tersenyum tipis. Jam tangan itu akan menjadi salah satu hal pertama yang akan ia lucuti dari pria itu nanti. Setiap kemewahan yang ia berikan kini adalah properti dalam drama balas dendamnya, dipinjamkan sementara sebelum ditarik kembali dengan paksa. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Suatu pagi saat sarapan, Kenan berdeham dan memasang wajah serius namun penuh semangat. Sayang, ada kabar baik, mulainya. Investor besar dari Singapura tertarik dengan proposal proyek yang sedang aku kerjakan. Mereka mengundangku ke sana untuk presentasi final. Ini kesempatan emas. Kalau berhasil, keuntungan kita akan berlipat ganda. Zea meletakkan cangkir kopinya, memasang ekspresi terkejut yang diikuti dengan binar bahagia. Benarkah? Wah, hebat sekali, Mas. Aku bangga sekali padamu. Dalam hatinya, ia mencibir. Singapura. Sebuah kebohongan yang begitu klise. Rina sudah memberinya salinan tiket pesawat tujuan Seoul, atas nama Kenan dan Farah Aurelia. Tapi aku harus berangkat lusa dan mungkin akan di sana selama 10 hari. Lanjut Kenan, berpura-pura sedih. Kamu tidak apa-apa aku tinggal. Tentu saja tidak apa-apa. Ini kan untuk masa depan kita, jawab Zea dengan senyum penuh pengertian. Aku akan siapkan semua keperluanmu. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Sandiwara pun mencapai babak puncaknya. Selama 2 hari berikutnya, Dea dengan telaten menyiapkan semua kebutuhan Kenan. Ia memilihkan setelan jas terbaik, kemeja paling mahal, dan sepatu kulit yang mengkilap. Saat ia melipat sehelai kemeja sutra, tangannya berhenti sejenak. Ia membayangkan kemeja ini akan segera berganti menjadi pakaian lusuh dan murah. Saat ia menyemprotkan parfum favorit Kenan ke dalam koper, ia membayangkan aroma mahal ini akan segera tergantikan oleh bau keringat keputusasaan. Setiap tindakannya adalah ritual perpisahan yang sunyi. Sementara Kenan sibuk dengan euforianya, Dea menggunakan setiap waktu luangnya untuk melakukan panggilan-panggilan penting. Panggilan yang akan menjadi pilar dari rencana penghancurannya. Panggilan pertama adalah kepada manajer bank pribadinya, seorang wanita parubaya yang sudah lama mengelola keuangannya. Ibu Sarah, selamat siang. Saya ingin menjadwalkan beberapa instruksi untuk rekening saya,
kata Zea dengan nada profesional. Tepat pada hari Jumat, tanggal 26 September, pukul 3 sore waktu Korea Selatan, saya mau Anda membekukan total kartu ATM Platinum atas nama saya. Selain itu, semua kartu kredit tambahan atas nama Kenan Aditama harus diblokir permanen pada jam yang sama. Pastikan tidak ada satu transaksi pun yang bisa lolos setelah jam tersebut. Apakah instruksi saya jelas? Panggilan kedua adalah kepada pengacaranya yang terkenal paling ganas. Pak Binsar, siapkan surat gugatan cerai. Alasannya perselingkuhan dan penipuan. Saya punya semua buktinya, lengkap dengan rekaman, foto, dan data transaksi. Saya juga mau Anda menyiapkan surat kuasa untuk penyitaan kembali semua aset bergerak dan tidak bergerak yang saya berikan padanya. Mobil, jam tangan, apartemen yang saya belikan atas namanya. Semuanya. Saya mau semua siap saat saya beri aba-aba. Panggilan terakhir adalah kepada kepala keamanan perusahaannya, seorang mantan perwira militer yang sangat loyal. Pak Danu, saya butuh bantuan personal. Saya akan berikan tanggal dan nomor penerbangan. Saya mau Anda dan 2 orang terbaik Anda menjemput seseorang di bandara nanti. Bukan penjemputan ramah. Pastikan target tidak bisa kabur dan hanya bisa menemui saya. Tanpa kekerasan, cukup dengan tekanan psikologis. Setelah semua pion ditempatkan di papan catur, Dea merasa tenang. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sisanya, ia hanya perlu menonton pertunjukan itu terungkap. Hari keberangkatan pun tiba. Dea bersikeras mengantar Kenan ke bandara. Di dalam mobil, suasana terasa begitu normal. Mereka mengobrol ringan, Kenan terus-menerus berterima kasih atas dukungan Zea. Dea hanya tersenyum, sesekali mengelus lengan suaminya. Pemandangan yang akan terlihat seperti pasangan suami istri yang harmonis dan saling mencintai bagi siapapun yang melihatnya. Di lobi keberangkatan yang ramai, Kenan memeluk Zea dengan erat. Aku akan merindukanmu, bisiknya. Aku juga, balas Zea, suaranya dibuat sedikit serak seolah menahan tangis. Jaga diri baik-baik di sana. Mereka melepaskan pelukan. Kenan menatapnya sekali lagi, senyumnya penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya ia melihat Zea dengan tatapan seperti itu. Ini adalah terakhir kalinya ia merasakan kemewahan dan kenyamanan yang diberikan wanita di hadapannya. Sesaat sebelum Kenan berbalik untuk melangkah menuju gerbang imigrasi, Dea menahan lengannya dan sedikit berjinjit untuk berbisik di telinganya. Hati-hati di jalannya, Mas, bisiknya dengan suara yang terdengar manis namun menyimpan racun yang mematikan. Semoga semua rencanamu berjalan, sesuai dengan yang aku harapkan. Kenan tersenyum lebar, menganggapnya sebagai doa tulus. Ia mengedipkan sebelah matanya, lalu melambaikan tangan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan dengan langkah angkuh, menyeret kopernya menuju gerbang keberangkatan. Zea tetap berdiri di tempatnya, senyum manis masih terpasang di bibirnya. Ia terus melambai sampai punggung Kenan hilang di telan keramaian. Begitu Kenan benar-benar tak terlihat, lambaian tangannya perlahan turun. Senyum manis di wajahnya memudar, digantikan oleh seringai dingin yang penuh kemenangan. Ia berbalik, melangkah keluar dari bandara dengan dagu terangkat. Pertunjukan telah dimulai. Tirai telah diangkat. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Incheon. Farah hampir tidak bisa menahan peki kegembiraannya saat melangkah keluar dari Garbarata. Udara Seoul yang sejuk menyambutnya, terasa seperti embusan angin dari masa depan gemilangnya. Di sampingnya, Kenan berjalan dengan dada membusung, merasa seperti seorang raja yang membawa calon ratunya untuk dinobatkan. Mereka melewati imigrasi, mengambil bagasi, dan segera memesan taksi limosin menuju hotel bintang 5 di jantung distrik Gangnam yang telah Kenan pesan. Lihat, sayang. Semuanya persis seperti di drama Korea. Seru Farah, menempelkan wajahnya ke jendela mobil, matanya berbinar melihat lampu-lampu kota yang gemerlapan. Ini belum seberapa. Tunggu sampai wajahmu selesai dipermak. Seluruh dunia akan ada di bawah kakimu. Jawab Kenan sombong, merangkul bahu Farah dan mengecup pelipisnya. Mereka berdua tertawa, mabuk oleh impian dan keserakahan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati, penerbangan kelas bisnis, hotel mewah, mobil pribadi, adalah babak awal dari sebuah tragedi yang dirancang dengan sempurna oleh wanita yang mereka sebut sapi perah tua. Keesokan harinya, mereka mendatangi Elysian Aesthetics Clinic, sebuah gedung modern berlapis kaca yang menjulang di antara butik-butik desainer. Interiornya didominasi warna putih dan emas, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Seorang konsultan menyambut mereka dengan ramah, dan mereka langsung diantar ke ruangan dokter bedah kepala, seorang ahli yang wajahnya sering muncul di berbagai acara televisi Korea. Dokter itu menganalisis wajah Farah dengan tatapan profesional,
menjelaskan setiap prosedur yang akan dilakukan. Farah mendengarkan dengan antusias, mengangguk-angguk pada setiap saran untuk membuat wajahnya lebih tirus, hidungnya lebih mancung, dan matanya lebih besar. Kenan hanya duduk diam sambil tersenyum puas. Baginya, Farah bukanlah seorang wanita, melainkan sebuah produk investasi. Setiap sayatan pisau bedah adalah pahatan yang akan meningkatkan nilai jual produknya. Setelah konsultasi selesai, mereka diarahkan ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran tahap pertama. Tanpa ragu, Kenan mengeluarkan kartu kredit tambahan dari Zea. Transaksi sebesar 200 juta rupiah berhasil dalam sekejap. Tidak ada masalah sama sekali. Hal ini semakin mempertebal kepercayaan diri Kenan. Ia merasa tak terkalahkan. Hari operasi pun tiba. Kenan mengantar Farah sampai ke depan ruang bedah. "Jangan takut. Setelah ini, hidup kita akan berubah," bisiknya sebelum Farah didorong masuk oleh perawat. Selama berjam-jam Kenan menunggu di ruang tunggu VIP, bukan dengan cemas, melainkan dengan kalkulasi. Ia membuka ponselnya, melihat-lihat akun TikTok milik para selebriti terkenal, membayangkan Farah akan segera bergabung dengan jajaran mereka, menghasilkan pundi-pundi uang yang akan membebaskannya dari ketergantungan pada Zea. Akhirnya, Farah keluar dari ruang operasi. Wajahnya tidak terlihat, tertutup sepenuhnya oleh perban tebal, hanya menyisakan lubang untuk mata, hidung, dan mulut. Ia tampak lemah dan kesakitan, namun dari matanya yang sedikit terbuka, Kenan bisa melihat binar kebahagiaan. Beberapa hari berikutnya mereka habiskan di kamar hotel. Farah harus beristirahat total, hanya bisa mengonsumsi makanan cair. Kenan merawatnya, memesan semua makanan dan kebutuhan mereka melalui layanan kamar, semuanya dibayar dengan kartu kredit Zea. Mereka hidup dalam gelembung kemewahan, tidak menyadari waktu terus berjalan mendekati jam eksekusi. Tepat 10 hari setelah kedatangan mereka, tibalah jadwal Farah untuk pemeriksaan pasca operasi dan pembayaran final. Wajahnya masih sangat bengkak dan memar, beberapa bagian masih ditutupi perban. Mereka kembali ke klinik, Farah duduk di kursi roda karena kondisinya masih lemah. Setelah pemeriksaan singkat, dokter mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana, meski pemulihan total masih butuh waktu berbulan-bulan. Tibalah momen yang menentukan itu di meja administrasi. Seorang staf wanita yang ramah menyodorkan tagihan sisa pembayaran. Jumlahnya lebih besar dari pembayaran pertama. Dengan gaya angkuh yang sama, Kenan mengeluarkan kartu ATM Platinum milik Zea. Kartu andalannya. Ia menyerahkannya kepada staf tersebut. Staf itu menggesek kartu di mesin EDC. Hening sejenak. "Maaf, Tuan, transaksinya ditolak," kata staf itu dengan sopan. Kening Kenan berkerut. "Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang buruk." Staf itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Transaction denied. Wajah Kenan mulai menegang. "Tidak mungkin. Coba kartu ini," katanya, menyodorkan kartu kredit yang ia gunakan pertama kali. Ia yakin kartu ini tidak akan bermasalah. Staf itu mengambil kartu kredit tersebut, menggeseknya, dan menatap layar mesin dengan ekspresi bingung. "Kartu ini juga tidak bisa, Tuan. Keterangannya diblokir." "Diblokir? Omong kosong," seru Kenan, suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa orang di lobi klinik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengeluarkan semua kartu yang ada di dompetnya. Satu persatu ia sodorkan, dan satu persatu pula semuanya ditolak atau diblokir. Kepanikan mulai merayapinya seperti tanaman beracun. Wajah staf klinik yang tadinya ramah kini berubah menjadi datar dan penuh curiga. Dalam keputusasaan, Kenan berjalan sedikit menjauh dari meja dan menelepon Zea. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengatur napasnya agar terdengar tenang. "Halo, sayang," sapanya saat Zea menjawab. "Maaf mengganggu. Sepertinya ada masalah dengan kartu-kartuku. Semuanya tidak bisa dipakai. Apa ada masalah dengan ban?" Di seberang sana, suara Zea terdengar begitu ceria, begitu ringan. "Oh, halo, Mas. Kamu baik-baik saja di Singapura? Bagaimana presentasinya?" Pertanyaan itu membuat Kenan bingung. "Iya, baik. Tapi ini kartunya kenapa, Dea? Aku sedang butuh sekali." Terdengar jeda sejenak, lalu suara Dea berubah. Ceria dan ringannya lenyap, digantikan oleh nada dingin yang menusuk tulang. "Oh, tidak ada masalah, Kenan. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Darah seolah surut dari wajah Kenan. Ia terpaku, lidahnya keluh. Ia mengerti sekarang. Semuanya adalah jebakan. "Apa maksudmu, Zea?" bisiknya, suaranya bergetar. "Farah,
Yang melihat ekspresi pucat Kenan dari kursi rodanya, menjadi gelisah. Ia memberi isyarat meminta ponsel. Kenan yang masih linglung memberikannya. Farah langsung merebut telepon itu dari tangannya. "Halo." Perempuan tua tidak tahu diri. "Apa maumu?" "Cepat buka blokirnya," teriak Farah ke telepon, suaranya teredam oleh perban dan bengkak di wajahnya. Di seberang telepon, yang terdengar bukanlah jawaban panik atau marah, melainkan tawa. Tawa pelan, dingin, dan penuh kemenangan dari Dea. Tawa yang membuat bulu kuduk Farah meremang. "Nikmati wajah barumu yang setengah jadi itu, Farah," kata Zea setelah tawanya reda, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam. "Anggap saja itu hadiah perpisahan dariku." Clay. Panggilan terputus. Kenan berdiri mematung di tengah lobi klinik yang mewah, memegang ponsel yang sudah mati. Di hadapannya, Farah duduk di kursi roda dengan wajah diperban, mata mereka berdua membelalak ngeri. Di sekeliling mereka, para staf klinik dan beberapa petugas keamanan mulai mendekat dengan tatapan yang tidak bersahabat. Mereka terdampar. Di negara asing, tanpa uang sepeser pun, dengan wajah Farah yang hancur dan belum sembuh total. Mereka masuk ke dalam perangkap yang paling indah sekaligus paling kejam. Keheningan yang mengikuti panggilan telepon yang terputus itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Kenan berdiri membeku, gema tawa dingin Zea masih terngiang di telinganya. Ponsel di tangannya terasa seberat sebongkah batu nisan, menandakan kematian dari semua rencana dan mimpinya. Di sekelilingnya, dunia yang tadinya glamor dan penuh harapan kini telah berubah menjadi panggung penghakiman. Manajer klinik, seorang pria parubaya dengan setelan jas yang rapi, mendekatinya. Wajahnya yang tadi penuh senyum bisnis kini mengeras seperti batu pualam. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri mengintimidasi. "Tuan Aditama," kata manajer itu, suaranya tidak lagi ramah, melainkan datar dan menuntut. "Kami sudah memberi Anda cukup waktu. Di mana sisa pembayarannya? Kami adalah institusi medis profesional, bukan lembaga amal." Kenan tersentak dari kelumpuhannya. Ia menatap manajer itu dengan mata memohon. Arogansi dan pesonanya yang biasa ia andalkan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh kepanikan yang menyedihkan. "Tolong, beri saya waktu. Ini hanya kesalahpahaman. Istri saya pasti sedang bercanda. Saya akan coba hubungi dia lagi." Gagapnya, kata-katanya terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. "Kami tidak punya waktu untuk lelucon Anda," balas sang manajer tajam. "Jika pembayaran tidak diselesaikan dalam 1 jam ke depan, kami akan menempuh jalur hukum. Dan sebagai jaminan, kami akan menahan paspor Anda berdua." Farah, yang sejak tadi gemetar di kursi rodanya, menjerit tertahan. "Paspor? Kalian tidak bisa melakukan itu," serunya, suaranya serak dan menyakitkan. Rasa sakit dari operasinya bercampur dengan teror akan situasi mereka. Namun, protesnya tidak digubris. Petugas keamanan mendekat dan dengan tegas meminta mereka menyerahkan paspor. Tak punya pilihan, Kenan dan Farah menyerahkan dokumen paling vital itu. Mereka kini resmi menjadi tahanan tak terlihat di negeri orang. Dengan kasar, mereka digiring keluar dari klinik yang megah itu melalui pintu belakang, seolah mereka adalah sampah yang harus dibuang agar tidak mengotori pemandangan. Udara sore di Gangnam yang tadi terasa menyenangkan kini terasa dingin menggigit. Mereka terlempar ke trotoar, tanpa tujuan, tanpa uang, dan tanpa harapan. Hal pertama yang mereka sadari adalah mereka tidak bisa kembali ke hotel. Kunci kamar mereka pasti sudah dinonaktifkan. Semua barang-barang mereka akan ditahan pihak hotel untuk menutupi biaya yang belum terbayar. Mereka benar-benar menjadi gelandangan dalam sekejap. "Ini semua salahmu," desis Farah, memukul lengan Kenan dengan sisa tenaganya. Wajahnya yang bengkak dan diperban kini basah oleh air mata panas. "Kamu bilang semuanya sudah diatur. Kamu bilang istrimu itu bodoh. Lihat sekarang siapa yang bodoh." "Diam kamu," balas Kenan, rasa takutnya berubah menjadi amarah. "Kalau bukan karena obsesimu dengan wajah sialan itu, kita tidak akan ada di situasi ini." Pertengkaran pertama mereka di tengah jalanan Seoul itu hanyalah awal dari kehancuran hubungan mereka. Kepanikan memaksa Kenan untuk berpikir. Ia harus mencari uang. Ia harus menghubungi seseorang. Dengan sisa baterai di ponselnya, ia mulai menelepon teman-temannya di Jakarta. Orang-orang yang sering ia traktir di bar-bar mahal, orang-orang yang tertawa paling keras pada leluconnya. Panggilan pertama ke temannya yang seorang pengusaha. "Bro, gawat, gue butuh bantuan. Bisa pinjam uang dulu? Nanti gue ganti 2 kali lipat," kata Kenan dengan cepat. "Wah, sorry, bro. Lagi seret banget nih. Proyek lagi mandek semua,"
jawab temannya dengan nada yang jelas dibuat-buat, sebelum buru-buru menutup telepon. Panggilan kedua ke rekan sosialitanya. Belum sempat Kenan selesai bicara, orang itu sudah tertawa. Kenan? Bukannya lo lagi foya-foya di luar negeri? Jangan bercanda, ah. Lalu panggilan itu dimatikan. Satu persatu, semua orang yang ia hubungi menolaknya. Beberapa bahkan tidak mengangkat teleponnya. Berita tentang pemblokiran akses keuangannya oleh Zea pasti sudah menyebar seperti api di kalangan mereka. Zea adalah matahari di sistem sosial mereka, dan Kenan yang kini telah terlempar dari orbitnya, hanyalah sebuah planet mati yang tidak lagi berguna. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Pilihan terakhirnya adalah keluarganya. Ia menelepon adiknya, satu-satunya anggota keluarga yang masih sesekali berbicara dengannya. Ia menceritakan situasinya, tentu dengan versi yang sudah dimodifikasi, menyalahkan Dea sepenuhnya. "Mas, kamu itu sudah keterlaluan," jawab adiknya dengan nada lelah. "Ibu sudah bilang dari dulu, jangan permainkan Mbak Zea. Dia perempuan yang terlalu baik untuk kamu. Kami tidak punya uang sebanyak itu untuk menolongmu. Kamu selesaikan sendiri masalah yang kamu buat." Telepon pun ditutup. Langit mulai gelap. Baterai ponsel Kenan mati. Mereka duduk di bangku taman, lapar, kedinginan, dan putus asa. Wajah Farah semakin pucat, ia terus mengeluh kesakitan. Kenan menatapnya, bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan kebencian. Wanita inilah sumber masalahnya. Dalam puncak keputusasaannya, ia memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia meminjam ponsel Farah, yang baterainya masih tersisa sedikit. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Zea. Ia akan membuang semua harga dirinya. Ia akan merendahkan dirinya, mengemis, apapun asal bisa keluar dari neraka ini. Di Jakarta, Dea sedang duduk di kursi kerjanya, menatap pemandangan kota malam hari sambil menyesap teh kamomil. Ponselnya berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Ia tahu itu pasti dari mereka. Dengan senyum tipis, ia mengangkatnya. "Halo," sapanya dengan tenang. "Dea, ini aku, Kenan." Terdengar suara yang parau dan pecah. "Aku mohon, Dea. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku bersujud di kakimu, aku akan lakukan apapun. Tapi tolong, keluarkan kami dari sini." Farah kesakitan, "Kami tidak punya uang untuk makan, paspor kami ditahan." Dea bersandar lebih nyaman di kursinya. Inilah musik yang ingin ia dengar. Simfoni penderitaan seorang pengkhianat. "Oh, Kenan. Kukira kamu sedang sibuk presentasi di Singapura? Kenapa sekarang suaramu terdengar menyedihkan dari Korea?" balas Zea, nadanya manis namun setiap kata terasa seperti tamparan. Aku salah, Dea. Aku mengaku salah. Aku dibutakan olehnya. Aku mohon ampuni aku." Isak Kenan, air mata kehinaan akhirnya mengalir di pipinya. "Ampun? Setelah kamu menyebutku, sapi perah tua, di belakangku? Setelah kamu dan perempuan itu berencana menguras hartaku lalu membuangku?" Dea tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti denting es di telinga Kenan. "Proyek bidadari kalian sepertinya tidak berjalan lancar, ya?" Setiap kalimat Zea adalah sabetan pedang yang menguliti sisa-sisa harga diri Kenan. Ia tahu ia tidak akan mendapatkan belas kasihan. Tapi ia harus mencoba. "Tolong pikirkan 3 tahun pernikahan kita, Dea. Apa tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa kamu ingat?" "Oh, aku ingat semuanya dengan sangat baik, Kenan. Aku ingat setiap kebohonganmu, setiap senyum palsumu. Dan aku akan mengingatnya saat aku menikmati sisa hidupku tanpamu," jawab Zea. Ia menarik napas, bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya. Pukulan yang akan menghancurkan semua harapan Kenan hingga menjadi debu. "Kau tahu, Kenan? Sebenarnya aku sudah memikirkan nasib kalian," katanya dengan nada yang seolah-olah penuh pertimbangan. "Aku sudah memesankan tiket pulang untuk kalian. Kelas ekonomi, paling murah, di maskapai budget. Tapi tiket itu baru bisa kalian gunakan setelah kalian berhasil melunasi semua hutang kalian di klinik dan hotel. Anggap saja itu motivasi dariku untuk kalian belajar bekerja keras." Hening. Kenan tidak bisa berkata apa. Bantuan yang ditawarkan Zea adalah bentuk siksaan yang paling kejam. "Selamat berjuang ya, suamiku," tutup Zea dengan nada mengejek yang manis. Kemudian ia mematikan sambungan telepon. Dea meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang kuat, yang berkuasa, yang memegang kendali penuh. Ia tidak merasakan penyesalan. Ia tidak merasakan apa-apa selain kepuasan yang dingin dan mutlak. Di Seoul,
Kenan menatap layar ponsel Farah yang kini gelap. Harapan terakhirnya telah dipadamkan dengan cara yang paling brutal. Ia dan Farah terperangkap, dan satu-satunya jalan keluar adalah jalan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Neraka mereka baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di Seoul adalah pelajaran tentang penderitaan yang sesungguhnya. Kenan dan Farah, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, kini harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. Mereka terusir dari hotel murah tempat mereka menginap di malam pertama, karena tidak bisa membayar. Mereka terpaksa menghabiskan malam di warnet 24 jam, atau stasiun kereta bawah tanah yang dingin, berbaur dengan para tunawisma lainnya. Aroma kota yang dulu terasa eksotis kini berbau keputusasaan. Untuk bertahan hidup, Kenan harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mulai menjual barang-barang mewah yang masih melekat di badannya. Yang pertama adalah jam tangan pemberian Zea. Ia masuk ke sebuah pegadaian kecil di gang sempit. Pria di balik meja menatap jam itu, lalu menatap Kenan dari atas ke bawah, dan menawarkan harga yang sangat rendah, hanya 1/10 dari harga aslinya. Kenan mencoba berdebat, namun tatapan pria itu seolah berkata, pengemis sepertimu tidak punya hak untuk menawar. Dengan tangan gemetar, Kenan menerima beberapa lembar uang kertas itu. Uang itu terasa panas di tangannya, uang dari hasil menjual simbol terakhir dari kehidupannya yang dulu. Satu persatu, barang mereka terjual. Kemeja sutra, sepatu kulit, tas tangan Farah, bahkan cincin pertunangan yang Kenan berikan padanya, yang tentu saja dibeli dengan uang Zea. Setiap barang yang lepas adalah pengingat betapa dalamnya mereka telah jatuh. Uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membeli roti dan mie instan, serta menyewa kamar di sebuah motel kumuh di pinggiran kota yang berbau apak dan lembab. Kondisi Farah memburuk dengan cepat. Tanpa perawatan medis yang layak dan nutrisi yang cukup, wajahnya yang dioperasi mengalami infeksi. Bengkaknya tidak kunjung reda, malah di beberapa bagian berubah warna menjadi keunguan yang mengerikan. Jahitannya terasa gatal dan nyeri, mengeluarkan cairan berbau tidak sedap. Ia terus-menerus merintih kesakitan dan demam. Impiannya untuk memiliki wajah bidadari telah bermutasi menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia tidak sengaja melihat pantulan dirinya di cermin kotor motel, ia akan menjerit histeris. Wajah di cermin itu bukanlah wajah Farah yang dulu, juga bukan wajah cantik yang ia impikan. Itu adalah wajah monster. Hubungan mereka yang rapuh kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan. Tidak ada lagi panggilan sayang atau janji-janji manis. Yang ada hanyalah pertengkaran dan saling menyalahkan. Kalau saja otakmu lebih pintar, kita tidak akan seperti ini, jerit Farah suatu malam, sambil memegangi wajahnya yang berdenyut. Oh, jadi ini salahku? Siapa yang tidak pernah puas dan merengek minta operasi plastik? Kamu itu rakus, balas Kenan, wajahnya kotor dan matanya cekung karena kurang tidur. Kamu itu beban. Beban yang merusak hidupku. Kata-kata kejam itu terlontar dengan mudah, karena hubungan mereka tidak pernah didasari oleh cinta, melainkan oleh konspirasi keserakahan. Saat sumber keserakahan itu hilang, yang tersisa hanyalah kebencian murni. Setelah hampir 2 minggu hidup dalam penderitaan, mereka mencapai titik terendah. Semua barang sudah terjual, uang sudah habis, dan pihak klinik terus meneror mereka melalui telepon, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi dan imigrasi. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa-sisa martabat yang mereka punya, mereka mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Melangkah masuk ke gedung kedutaan terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Mereka harus menceritakan kisah mereka kepada seorang staf, tentu dengan banyak bagian yang dihilangkan dan dimanipulasi. Mereka mengaku sebagai korban penipuan bisnis. Namun, staf kedutaan yang berpengalaman itu sepertinya bisa melihat kebohongan mereka. Dengan tatapan penuh kasihan namun juga sedikit cemooh, ia memberi mereka formulir untuk diisi. Formulir untuk warga negara Indonesia terlantar. Sebuah status yang menandakan kegagalan total. Prosesnya memakan waktu dan sangat memalukan. Pihak kedutaan membantu menegosiasikan utang mereka dengan klinik, mengubahnya menjadi pinjaman negara yang harus mereka cicil seumur hidup. Akhirnya, setelah semua urusan yang rumit itu selesai, mereka mendapatkan kembali paspor mereka bersama 2 lembar tiket pesawat kelas ekonomi. Tiket pulang menuju neraka mereka yang baru. Penerbangan pulang adalah siksaan sunyi selama 7 jam. Mereka duduk di barisan paling belakang, dekat dengan toilet. Farah menutupi wajahnya dengan syal, topi, dan kacamata hitam besar, berusaha menjadi tidak terlihat. Namun, penampilannya yang aneh justru menarik perhatian. Orang-orang berbisik dan melirik, bertanya-tanya penyakit apa yang diderita wanita itu. Kenan hanya menatap lurus ke depan, ke layar kosong di sandaran kursi di hadapannya. Pikirannya dipenuhi gambaran kehancuran yang menantinya di Jakarta.
Saat pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada rasa lega. Hanya ada rasa takut yang semakin mencekik. Mereka berjalan gontai melewati koridor bandara, mengikuti arus penumpang lain. Mereka hanya membawa satu koper usang yang isinya beberapa potong pakaian murah yang mereka beli di Seoul. Mereka berharap bisa keluar dari bandara secepat mungkin, menghilang dalam keramaian Jakarta sebelum ada yang mengenali mereka. Mereka akhirnya tiba di lobi kedatangan. Cahaya terang terminal terasa menyilaukan mata mereka yang lelah. Saat itulah, di tengah kerumunan orang yang menunggu, mata Kenan menangkap sesosok figur yang ia kenali. Sosok yang selama ini menghantui mimpi buruknya. Di sana, bersandar dengan santai pada sebuah pilar marmer, berdirilah Dea. Ia mengenakan setelan celana berwarna krem yang membuatnya tampak anggun dan berkuasa. Rambutnya ditata sempurna, riasannya tanpa celah. Ia tampak tenang, seolah sedang menunggu seorang teman, bukan dua orang pengkhianat yang telah ia hancurkan. Saat mata mereka bertemu, Dea tidak menunjukkan ekspresi kaget atau marah. Bibirnya justru perlahan-lahan membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum hangat yang dulu sering ia berikan pada Kenan. Ini adalah senyum seekor predator yang akhirnya melihat mangsanya keluar dari persembunyian, berjalan lurus menuju perangkapnya. Di belakang Zea, berdiri dua orang pria berbadan besar dengan setelan hitam, diam seperti patung, mata mereka menatap lurus ke arah Kenan dan Farah. Kaki Kenan terasa lemas. Ia berhenti melangkah, begitu pula Farah di sampingnya. Mereka terpaku di tempat. Semua jalan keluar terasa tertutup. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pertunjukan penyambutan yang mengerikan ini telah disiapkan khusus untuk mereka. Kepulangan mereka yang hina telah mencapai babak finalnya. Dea mendorong tubuhnya dari pilar marmer tempat ia bersandar. Dengan langkah yang tenang dan terukur, ia berjalan mendekati Kenan dan Farah. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai yang mengkilap terdengar tajam dan jelas, membelah keramaian bandara yang riuh. Orang-orang di sekitar mereka seolah merasakan perubahan atmosfer, beberapa di antara mereka melambatkan langkah, melirik penasaran pada drama yang akan terungkap. Bagi Dea, ini bukan sekadar konfrontasi. Ini adalah panggungnya, dan ia adalah sutradara sekaligus bintang utamanya. Ia berhenti sekitar 2 meter di depan mereka. Matanya yang tajam menelusuri penampilan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenan, yang dulu selalu tampil necis dan wangi, kini terlihat kucel. Pakaiannya lecek, rambutnya sedikit berminyak, dan matanya yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan dan kelelahan. Di sebelahnya, Farah berusaha menyembunyikan dirinya di balik syal dan kacamata hitam. Namun postur tubuhnya yang gemetar dan bau samar antiseptik yang menguar dari balik perbannya sudah menceritakan segalanya. Dea mengabaikan Kenan sejenak. Fokusnya tertuju pada Farah. Ia memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menusuk dan penuh cemooh. Jadi, ucap Zea, suaranya terdengar ringan namun bergema mematikan. Inikah hasil dari proyek bidadari yang menghabiskan ratusan juta itu? Aku membayangkan hasilnya akan spektakuler. Ternyata, lebih mirip proyek gagal pembuatan monster. Kata-kata itu menghantam Farah seperti cambuk. Ia tersentak, tangannya yang gemetar mencengkeram lengan kursi roda. Di balik kacamatanya, matanya membelalak penuh kebencian. Kamu perempuan iblis. Desisnya, suaranya serak. Dea hanya tersenyum tipis, seolah baru saja mendengar sebuah lelucon. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Kenan, yang sejak tadi hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Dan kau, Kenan, lanjut Zea, nadanya berubah menjadi dingin. Kau terlihat lelah. Apakah presentasimu di Singapura sangat menguras tenaga? Atau kau hanya kelelahan setelah sibuk menghabiskan uangku untuk membangun istana impianmu bersama dia? Kenan tidak menjawab. Ia hanya bisa menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Aku masih ingat semua rencanamu, kata Zea lagi, berjalan selangkah lebih dekat. Aku bahkan masih bisa mendengar suaramu di rekaman itu. Sabar ya, sayang. Setelah kamu jadi bidadari, kita tinggalkan saja sapi perah tua itu. Apa aku salah mengutip? Tubuh Kenan tersentak seolah disengat listrik. Dea tahu. Ia tahu segalanya hingga ke detail yang paling memalukan. Farah, didorong oleh sisa-sisa keberaniannya, mencoba membela diri. Kamu hanya iri karena Kenan lebih mencintaiku. Kamu perempuan tua yang tidak bisa menerima kenyataan. Dan pada saat itulah, Dea tertawa. Bukan tawa kecil atau senyum sinis, melainkan tawa lepas yang terbahak-bahak, jernih, dan penuh kemenangan. Tawa itu begitu mengejutkan, hingga beberapa orang di sekitar mereka berhenti total untuk menonton. Tawa itu seolah bergema di seluruh lobi kedatangan,
melucuti semua harga diri Farah dan Kenan di depan umum. Tawa itu adalah deklarasi kekuasaan. Setelah tawanya reda, Dea menyeka setitik air mata geli di sudut matanya. Ia menatap Farah dengan pandangan yang menusuk. Iri? Sayangku, aku tidak bersaing denganmu. Aku hanya membasmi hama. Dan soal jahat. Dea berhenti sejenak. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang mengerikan. Aku baru saja mulai. Pria berbadan tegap yang sejak tadi berdiri di belakang Dea melangkah maju. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyodorkan sebuah map tebal berwarna coklat ke tangan Kenan. Dengan tangan gemetar, Kenan membukanya. Di dalamnya, surat gugatan cerai berada di tumpukan paling atas, diikuti oleh berlembar-lembar dokumen hukum berisi daftar penyitaan aset. Rumah yang kita tinggali, kata Zea, seolah membacakan daftar belanjaan. Sudah kuganti semua kunci dan alarmnya. Itu rumahku. Apartemen mewah yang kau hadiahkan untuknya, cicilannya kuhentikan, dan pihak bank akan segera menyegelnya. Itu dibeli dengan uangku. Kenan menatap Zea dengan putus asa. Dea, jangan. Dea mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Kenan. Aku belum selesai, katanya. Ia menunjuk ke saku celana Kenan. Kunci mobil sport yang sering kau pamerkan itu. Kemarikan. Pria tegap yang lain mendekati Kenan. Tanpa menunggu, ia merogoh saku Kenan dan mengambil kunci itu, lalu menyerahkannya pada Dea seolah itu adalah sebuah trofi. Dea menerima kunci itu, memainkannya sejenak di jarinya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Semua rekeningmu sudah kubekukan dan kututup. Kartu kreditmu hanyalah kepingan plastik tak berguna. Dan pakaian yang kau kenakan saat ini. Dea menatap Kenan dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Sejujurnya aku ingin kau melepaskannya sekarang juga, di sini. Tapi aku masih punya sedikit hati. Aku tidak mau membuat polusi visual di bandara internasional ini. Itulah pukulan terakhirnya. Pukulan yang menghancurkan sisa-sisa terakhir dari ego dan harga diri Kenan Aditama. Lututnya terasa lemas, dan ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Ia tidak peduli lagi dengan puluhan pasang mata yang menatapnya. Ia menangkupkan kedua tangannya, bersujud di hadapan Zea. Ampun, Dea, ampuni aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan lakukan apa saja. Isaknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Pemandangan yang begitu menyedihkan dan hina. Dea menatap pria yang bersujud di kakinya itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada ampun. Ia hanya merasakan kehampaan yang memuaskan. Ia telah mencabut semua cinta untuk pria ini dari hatinya, hingga ke akar-akarnya. Ia tidak membalas permohonan Kenan. Ia hanya menatap kedua pengawalnya. Bawa mereka pergi, perintahnya dengan suara datar. Antar mereka ke alamat yang sudah kuberikan. Pastikan mereka sampai dengan selamat. Salah satu pengawal mengangguk, lalu dengan kasar menarik lengan Kenan untuk berdiri. Kenan yang terlalu syok hanya bisa pasrah. Pengawal yang lain mulai mendorong kursi roda Farah, yang kini hanya bisa menangis tanpa suara. Saat mereka akan dibawa pergi, Kenan berteriak dengan suara serak, "Zea!" Dea, yang sudah mulai melangkah pergi, berhenti sejenak. Ia tidak menoleh. Dengan punggung masih menghadap mereka, ia berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar. "Selamat datang di kehidupan nyata, Kenan. Kuharap kau menikmatinya." Kemudian, ia melanjutkan langkahnya, berjalan keluar dari bandara dengan anggun, meninggalkan Kenan dan Farah yang digiring oleh pengawalnya menuju babak baru kehidupan mereka yang penuh penderitaan. Pertunjukan di bandara telah usai, dan sang ratu telah memenangkan pertempuran pertama dengan kemenangan mutlak. Alamat yang diberikan Zea bukanlah sebuah apartemen atau rumah kontrakan yang layak. Pengawal itu membawa Kenan dan Farah menyusuri ganggang sempit dan becek di sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan kumuh. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kos 3 lantai yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Bau comberan dan sampah menyengat hidung. Ini adalah antitesis dari semua kemewahan yang pernah mereka kenal. Kamar kalian nomor 308, di lantai paling atas. Uang sewa bulan pertama sudah dibayar, kata pengawal itu dengan nada datar, sebelum mendorong mereka masuk ke gerbang dan pergi begitu saja. Kamar 308 adalah sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter. Tidak ada jendela, hanya ada sebuah lubang ventilasi kecil di dekat langit-langit yang membuatnya terasa pengap. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur busa tipis yang diletakkan di lantai, sebuah lemari plastik kecil yang pintunya miring, dan sebuah kipas angin yang berkarat. Kamar mandinya berada di luar, digunakan bersama oleh puluhan penghuni kos lainnya, kondisinya kotor dan menjijikan. Inilah istana baru mereka.
Penjara yang dihadiahkan oleh Dea. Beberapa hari pertama dihabiskan dalam keheningan yang mencekam. Kenan dan Farah terlalu syok untuk berbicara. Mereka hidup dari sisa uang receh yang mereka punya, membeli sebungkus nasi dan lauk seadanya untuk dibagi berdua. Kenan, yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seumur hidupnya, akhirnya sadar bahwa ia harus mencari uang jika tidak mau mati kelaparan. Dengan sisa kepercayaan dirinya, ia mencoba menghubungi beberapa kolega bisnisnya dulu. Namun, hasilnya selalu sama. Teleponnya ditolak, pesannya tidak dibalas. Namanya telah menjadi racun di dunia bisnis. Dea, dengan jaringannya yang luas, telah memastikan tidak ada satupun perusahaan terhormat yang mau menerima Kenan Aditama. Reputasinya telah dihancurkan bahkan sebelum ia mulai mencari kerja. Putus asa, ia terpaksa mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia berakhir menjadi kuli angkut di sebuah pasar induk, bekerja dari dini hari hingga sore hari di bawah terik matahari, mengangkat karung-karung berat yang membuat punggungnya serasa mau patah. Upahnya hanya cukup untuk membayar makan dan sewa kos mereka bulan berikutnya. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh penuh peluh dan debu, bau keringatnya bercampur dengan bau sayuran busuk. Ia bukan lagi pria tampan dan menawan. Ia hanyalah seorang kuli yang kelelahan. Sementara Kenan menderita secara fisik, Dea menyiapkan serangan yang jauh lebih kejam untuk Farah. Serangan yang tidak meninggalkan luka fisik, namun menghancurkan jiwa. Dea tahu, hal yang paling ditakuti oleh orang narsis seperti Farah adalah penghinaan publik. Melalui Rina, sahabatnya, Dea membocorkan seluruh kisah mereka ke sebuah akun gosip Instagram yang memiliki jutaan pengikut. Bocoran itu dikemas dengan sangat rapi dan meledak. Judulnya provokatif, kisah tragis pelakor ambisius, niat oplas jadi bidadari pakai uang istri sah, pulang dengan wajah gagal. Bocorannya sangat lengkap. Ada tangkapan layar percakapan mesra antara Kenan dan Farah. Ada potongan rekaman suara Kenan yang menyebut Zea, sapi perah tua. Dan yang paling fatal, ada 2 buah foto yang disandingkan. Foto pertama adalah foto Farah sebelum operasi, tersenyum manis penuh percaya diri. Foto kedua adalah foto buram yang diambil secara candid saat Farah berada di Seoul, wajahnya bengkak, diperban, dan terlihat mengerikan. Dalam hitungan jam, berita itu meledak. Tagar pelakor gagal oplas menjadi trending nomor 1 di Twitter. Wajah Farah, baik sebelum maupun sesudah operasi, tersebar di seluruh penjuru internet. Orang-orang dengan kejam menjadikannya meme. Wajahnya yang bengkak diedit menjadi karakter hantu, monster, dan bahan lelucon yang tak ada habisnya. Video-video parodi di TikTok bermunculan. Akun media sosial Farah, yang dulu ia banggakan, diserbu oleh jutaan komentar hujatan dan emoji tertawa. Farah baru mengetahui semua itu saat ia memberanikan diri membeli paket internet murah dengan sisa uang terakhirnya. Ia ingin melihat apakah ada jalan untuk memulai karirnya sebagai selebgram dari nol. Namun yang ia temukan adalah neraka digital. Ia melihat wajahnya sendiri terpampang di mana-mana, menjadi bahan tertawaan satu negara. Impiannya untuk dipuja dan dikagumi telah berubah menjadi mimpi buruk di mana ia dicaci maki dan dihina. Jeritan histerisnya terdengar hingga ke ujung gang. Ia membanting ponselnya ke dinding hingga layarnya retak berkeping-keping, sama seperti jiwanya. Sejak saat itu, ia menjadi paranoid. Ia tidak berani keluar kamar bahkan untuk ke kamar mandi jika hari masih terang. Ia merasa setiap orang yang ia temui di lorong kos menatapnya dan menertawakannya. Ia menjadi seorang tahanan di dalam kamarnya yang sempit dan pengap. Penderitaan itu akhirnya menghancurkan sisa-sisa hubungan mereka. Suatu malam, Kenan pulang kerja dalam keadaan lelah dan marah. Ia melihat Farah hanya meringkuk di pojok kamar, menangis. "Sampai kapan kau akan seperti ini? Kau tidak berguna sama sekali," bentak Kenan. "Ini semua salahmu. Kalau saja kamu lebih becus," balas Farah. "Salahku? Lihat dirimu. Kau bukan hanya gagal jadi cantik, kau bahkan sudah tidak berbentuk manusia lagi. Kau itu monster yang sudah menghancurkan hidupku," teriak Kenan, semua frustrasinya tumpah ruah. Kata, monster, itu adalah puncaknya. Farah terdiam, matanya membelalak ngeri. Kenan tidak menunggu lebih lama. Ia meraih tas bututnya, memasukkan satu-satunya kemeja ganti yang ia punya, dan berjalan keluar pintu. "Aku sudah muak denganmu. Urus saja dirimu sendiri," katanya sebelum membanting pintu. Farah kini benar-benar sendirian. Ditinggalkan, dihina, dan bangkrut. Dalam keheningan kamar yang gelap, ia merangkak perlahan menuju cermin kecil yang retak di atas lemari plastik. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh wajahnya sendiri. Bengkaknya sudah sedikit mereda, tapi hasilnya jauh dari kata sempurna. Hidungnya sedikit miring,
Salah satu kelopak matanya terlihat lebih turun dari yang lain, dan garis rahangnya tidak simetris. Itu adalah wajah orang asing. Wajah yang rusak. Wajah seorang monster. Sebuah jeritan panjang penuh keputusasaan dan penderitaan keluar dari tenggorokannya. Jeritan yang tidak didengar siapapun, ditelan oleh hiruk-pikuk malam di ibu kota. Di apartemen mewahnya di pusat kota, Dea menyesap segelas anggur merah sambil membaca laporan dari timnya. Teror tanpa sentuhan itu telah berhasil dengan sempurna. Kepergian Kenan dari kamar kos yang pengap itu bukanlah sebuah pembebasan bagi Farah, melainkan awal dari babak penderitaan yang baru dan lebih sunyi. Awalnya, ia merasakan sedikit kelegaan karena tidak ada lagi yang meneriakinya, monster. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh teror kesendirian yang absolut. Uang sewa kamar yang dibayarkan oleh Zea telah habis masanya, dan surat tagihan dari ibu kos yang galak mulai diselipkan di bawah pintunya setiap minggu. Ia tidak punya uang, tidak punya makanan, dan tidak punya siapa-siapa. Ia bertahan hidup dari belas kasihan. Seorang ibu, penghuni kamar di sebelahnya, kadang-kadang memberinya sisa makanan karena tidak tega mendengar isak tangisnya di malam hari. Tapi belas kasihan itu tidak datang setiap hari. Ada hari-hari di mana Farah hanya bisa minum air keran untuk mengganjal perutnya yang melilit karena lapar. Kamarnya yang sempit menjadi semakin kotor dan berantakan, cerminan dari kondisi mentalnya yang hancur. Ia tidak lagi peduli pada kebersihan, pada penampilan, pada apapun. Hari-harinya dihabiskan dengan meringkuk di kasur tipisnya, menatap langit-langit yang berjamur. Pikirannya dipenuhi oleh gaung tawa dan cemoohan dari dunia maya. Wajahnya menjadi sumber siksaan yang konstan. Infeksi akibat operasi yang tidak terawat dengan baik meninggalkan bekas luka permanen. Asimetri di wajahnya menjadi semakin jelas. Ia benci cermin, ia benci pantulan. Ia bahkan benci cahaya, karena cahaya akan membuatnya bisa melihat bayangannya sendiri. Kegelapan adalah satu-satunya temannya. Ia sering berbicara sendiri, kadang memaki Kenan, kadang memaki Dea, namun lebih sering memaki dirinya sendiri. Penyesalan datang terlambat, menggerogotinya seperti penyakit kanker. Kehancuran totalnya datang dari sumber yang tidak terduga. Seorang teman lamanya semasa SMA, yang kini bekerja sebagai jurnalis hiburan kelas teri, mendengar desas-desus tentang nasib Farah. Merasa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan berita viral, ia melacak keberadaan Farah hingga ke rumah kos kumuh itu. Selama beberapa hari, ia mengintai. Akhirnya, ia mendapatkan apa yang ia cari. Saat Farah membuka pintu kamarnya secelah untuk mengambil bungkusan nasi dari tetangganya, sang jurnalis berhasil mengambil beberapa foto dari kejauhan dengan lensa zoom. Keesokan harinya, foto-foto itu terpampang di sebuah portal berita online dengan judul yang sensasional. Kondisi mengenaskan pelakor gagaloplas setelah ditinggal kabur sang kekasih, kini hidup menggelandang dan diduga alami gangguan jiwa. Foto-foto itu buram, namun cukup jelas untuk menunjukkan Farah yang kini kurus kering, rambutnya gimbal tak terurus, dan wajahnya yang rusak menatap kosong. Berita itu kembali viral. Namun kali ini bukan dengan nada cemoohan yang riuh, melainkan dengan nada kasihan yang menghina. Orang-orang tidak lagi menertawakannya. Mereka menganggapnya sebagai cerita horor, sebuah contoh ekstrim dari karma. Penghinaan ini adalah yang paling menyakitkan dari semuanya. Ia bukan lagi meme, ia adalah sebuah tragedi menyedihkan yang dikasihani orang. Sementara itu, kehidupan Kenan setelah meninggalkan Farah tidak lebih baik. Ia berpindah ke rumah kos lain yang lebih murah, berbagi kamar sempit dengan 3 orang kuli lainnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, berangkat ke pasar, dan menghabiskan harinya mengangkat beban berat, meneriakkan harga, dan berpeluh di bawah matahari. Pesona dan ketampanannya luntur dengan cepat, terkikis oleh kerasnya kehidupan. Kulitnya menghitam terbakar matahari, tangannya menjadi kasar dan kapalan, dan tubuhnya yang dulu atletis kini hanya kurus kering berotot. Ia telah kehilangan aset utamanya, penampilannya. Ia bekerja seperti robot, menekan semua pikiran tentang masa lalunya yang gemilang. Namun, kenangan itu selalu menemukan cara untuk menyiksanya. Suatu siang, ia sedang mengantar pesanan sayuran ke sebuah restoran di dalam mal mewah. Saat menunggu di lobi belakang, ia melihat sebuah keluarga, suami, istri, dan anak, berjalan keluar dari restoran. Sang istri, seorang wanita karir yang tampak elegan, tertawa sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya yang gagah. Pemandangan itu menusuk Kenan tepat di jantung. Itu adalah cerminan dari kehidupan yang pernah ia miliki bersama Zea. Kehidupan yang ia buang dengan sia-sia, hanya demi fantasi bodoh bersama Farah. Rasa sesal yang begitu dalam membakarnya dari dalam, jauh lebih menyakitkan daripada punggungnya yang pegal atau tangannya yang lecet. Ia menyadari sepenuhnya sekarang, bukan Farah atau cinta yang ia inginkan.
Ia hanya menginginkan kehidupan nyaman yang diberikan Zea. Dan ia telah menghancurkannya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam penderitaan, didorong oleh keputusasaan terakhir, Kenan memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling memalukan. Ia akan mendatangi Dea. Bukan untuk meminta kembali, tapi hanya untuk mengemis belas kasihan. Mungkin Zea, setelah melihatnya begitu hancur, akan memberinya sedikit modal untuk memulai hidup baru. Dengan sisa uang gajinya, ia naik ojek menuju kawasan perumahan mewah tempat Zea tinggal. Pemandangan gerbang hitam yang menjulang tinggi di hadapannya membuatnya gentar. Rumah itu tampak seperti benteng yang tak mungkin ia tembus. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pos keamanan. Penampilannya yang dekil dan compang-camping membuatnya langsung dicurigai. "Mau cari siapa, Pak?" tanya seorang satpam dengan tatapan tidak suka. Saya mau bertemu Ibu Dea." "Bilang saja, Kenan mau bertemu," katanya dengan suara lirih. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan, namun tetap menjalankan tugasnya. Ia berbicara melalui walkie-talkie. "Lapor, ada seorang pria bernama Kenan, mengaku ingin bertemu Ibu." Kenan menunggu dengan jantung berdebar kencang. Ia membayangkan berbagai skenario. Mungkin Zea akan keluar dan memakinya, atau mungkin hatinya akan luluh. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Akhirnya, satpam itu kembali. Bukan untuk membukakan gerbang, melainkan sambil membawa sesuatu di tangannya. Satpam itu berhenti di depan Kenan yang berdiri di luar gerbang. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyodorkan selembar uang Rp100.000 yang sudah sedikit lecek. Kenan menatap uang itu dengan bingung. "Ini, apa ini?" "Ini dari Ibu Zea," jawab satpam itu dengan nada datar, tanpa emosi. Katanya, "Ini untuk ongkos ojek pulang." Satpam itu berhenti sejenak, sebelum menyampaikan pesan terakhir yang menjadi vonis mati bagi harapan Kenan. Dan pesan dari beliau, jangan pernah kembali lagi ke sini. Gerbang itu tetap tertutup rapat. Pesan itu begitu jelas. Bagi Dea, Kenan bukan lagi seorang mantan suami, bukan lagi musuh, bahkan bukan lagi kenangan buruk. Ia hanyalah seorang pengemis di depan gerbangnya. Gangguan kecil yang bisa diselesaikan dengan uang Rp100.000. Penghinaan terakhir ini lebih menyakitkan daripada kemiskinan dan kerja keras yang ia alami. Di mata wanita yang pernah memujanya, kini ia tidak ada harganya sama sekali. Kenan menatap uang di tangannya, lalu menatap gerbang yang kokoh itu. Ia tertawa, tawa kering yang terdengar seperti isak tangis orang gila. Hancur. Ia benar-benar telah hancur. 1 tahun kemudian, wajah Dea terpampang di sampul majalah bisnis internasional terkemuka. Judulnya tertulis dalam huruf tebal, Z.E. Kirani, Ratu Properti dari Asia Tenggara yang menaklukkan dunia. Di dalam foto itu, ia tersenyum dengan tatapan mata yang tajam, percaya diri, dan penuh wibawa. Latar belakangnya adalah siluet kota Dubai, lokasi proyek terbarunya yang bernilai triliunan rupiah. 1 tahun adalah waktu yang panjang. Bagi sebagian orang, itu adalah waktu untuk meratapi nasib. Bagi Dea, itu adalah waktu untuk membangun kembali dan terbang lebih tinggi. Pengkhianatan Kenan tidak membuatnya trauma. Sebaliknya, itu menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi utuh dan berjaya. Perusahaannya berekspansi secara masif. Ia menjadi pembicara inspiratif di berbagai seminar, menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan bagi banyak wanita. Ia tidak hanya menyembuhkan lukanya, ia mengubah bekas lukanya menjadi mahkota. Kehidupan pribadinya pun diwarnai ketenangan. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, membaca buku di balkon apartemennya yang mewah, dan sesekali melakukan perjalanan solo ke tempat-tempat yang indah. Ia tidak terburu-buru mencari pengganti Kenan. Ia sudah belajar pelajaran yang paling berharga. Sumber kebahagiaan terbesarnya adalah dirinya sendiri. Suatu malam, Dea mengadakan makan malam untuk merayakan keberhasilan proyeknya bersama tim inti perusahaannya di salah satu restoran paling eksklusif di Jakarta. Malam itu penuh dengan tawa, makanan lezat, dan percakapan hangat. Dea merasa bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan loyal. Setelah acara selesai, ia berjalan keluar dari restoran menuju mobilnya yang sudah menunggu di lobi. Saat itulah, seorang petugas valet, atau lebih tepatnya, juru parkir, berlari kecil untuk membantunya membukakan jalan agar mobilnya bisa keluar dengan lancar. Petugas itu mengenakan seragam lusuh berwarna oranye, wajahnya tertutup topi dan masker, namun posturnya yang bungkuk dan gerakannya yang lamban tampak familiar. Saat mobil Zea melintas pelan di hadapannya, petugas itu mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Untuk sepersekian detik, di bawah cahaya lampu lobi yang terang, mata mereka bertemu.
Topi petugas itu sedikit terangkat, memperlihatkan wajah yang tirus, kuyu, dan menua sebelum waktunya. Mata yang dulu bersinar penuh pesona kini tampak kosong dan mati. Itu Kenan. Dea tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap tenang, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Di matanya, pria itu bukan lagi Kenan, mantan suaminya. Ia hanyalah seorang juru parkir tanpa nama, salah satu dari ribuan wajah yang ia temui setiap hari dan lupakan keesokan paginya. Ia bahkan tidak memberinya anggukan kecil. Ia hanya menatap lurus ke depan, dan mobilnya pun melaju, meninggalkan Kenan yang berdiri mematung di tengah kepulan asap knalpot, membeku dalam penghinaannya yang sunyi. Harus melayani dan memberi hormat pada wanita yang pernah ia hianati, dan bahkan tidak dianggap ada. Itulah neraka abadinya. Dalam perjalanan pulang, sopirnya memberinya tablet yang menampilkan berita malam. Sebuah artikel kecil di kolom sosial menarik perhatiannya. Judulnya, Wanita Viral, Gagal Oplas, Ditemukan Petugas Dinas Sosial. Di bawahnya ada foto buram seorang wanita berpenampilan gelandangan yang sedang dievakuasi dari kolong jembatan. Meskipun wajahnya kotor dan rusak, Dea masih bisa mengenali sisa-sisa wajah Farah. Berita itu menyebutkan bahwa ia akan dibawa ke panti rehabilitasi mental. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Farah, yang menginginkan perhatian seluruh dunia karena kecantikannya, kini mendapatkannya karena tragedi dan kegilaannya. Dea mematikan tablet itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan, tidak ada dendam, tidak ada kasihan. Semuanya terasa begitu jauh, seperti cerita tentang orang lain. Mobil berhenti di depan lobi gedung apartemennya yang menjulang tinggi. Dea melangkah masuk ke dalam lift pribadi yang membawanya langsung ke unit penthouse-nya. Ia membuat secangkir teh herbal, lalu berjalan ke balkonnya yang luas. Dari sana, seluruh kota Jakarta terhampar di bawahnya seperti permadani permata yang berkilauan. Angin malam membelai wajahnya. Ia memikirkan setahun terakhir. Ia telah menghapus 2 orang beracun dari hidupnya. Kenan, yang mendasarkan hidupnya pada status dan penampilan, kini menjadi juru parkir tak terlihat. Farah, yang memuja kecantikan dan ketenaran, kini menjadi gelandangan gila yang wajahnya hancur. Hukuman mereka begitu pas, begitu puitis. Dea menyesap tehnya, menatap kota yang berkilauan di bawahnya. Ia tidak pernah merasa lebih bebas, lebih damai, dan lebih berkuasa. Keadilan terkadang tidak datang dengan sendirinya. Terkadang, keadilan harus diciptakan dengan tangan sendiri. Dan malam itu, sang ratu berdiri tegak di singgasananya, menikmati kemenangan yang ia raih dengan kecerdasan dan kekuatannya. Cerita mereka telah berakhir. Ceritanya baru saja dimulai.